Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik jilid 4G dengan tema yang berjudul Indahnya Keragaman di Negeriku. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat halaman video sebelum dan sesudahnya, silahkan cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Petik jilid 4G-nya, yaitu di halaman 68. Di halaman 68 ini ada latihan subtema 2 paket yang pertama dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Silakan adik baca dulu ya teks yang ada di kotak berwarna abu-abu itu. Pertanyaan nomor 1, baju ada tulang bawang identik dengan warna. Jawabnya adalah D, putih. Nomor 2, judul yang sesuai dengan informasi dalam teks tersebut adalah. Jawabnya D, baju adat tulang bawang dari Lampung. Nomor 3, tulislah keunikan baju adat tulang bawang. Jawabannya adalah identik dengan warna putih, dilengkapi kalung papan jajar, menggunakan sarung. Nomor 4, tuliskan kata sulit yang kamu temukan dalam teks tersebut. Setelah itu, tulislah kata A artinya. Yang pertama, kata sulitnya adalah pakaian adat, artinya adalah pakaian khusus suatu daerah. Kata sulit yang kedua yang B yaitu simbol, artinya lambang. Kata sulit yang ketiga yaitu khas, artinya khusus atau istimewa. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 5, tulislah informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut, yaitu baju adat Lampung dikenal dengan baju tulang bawang. Kita lanjutkan ke muatan IPA. Nomor 1, pernyataan berikut yang tidak tepat tentang muatan listrik statis adalah. Jawabnya C, bahan netral yang kehilangan elektron akan bermuatan negatif. 2, benda X bermuatan positif dan benda Y bermuatan negatif. Saat kedua benda saling berdekatan, maka positif dan negatif, berarti jawabannya yang C, benda X dan Y akan tarik-menarik. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar magnet ya. Pertanyaannya, pernyataan yang tepat mengenai pemanfaatan benda tersebut adalah. Jawabnya yang B, benda tersebut menggunakan magnet sehingga dapat menarik logam. Nomor 4, benda yang memiliki kelebihan elektron akan bermuatan. Jawabnya adalah negatif. 5, tulislah 2 kegiatan yang memanfaatkan gaya magnet. Jawabnya adalah menutup pintu kulkas dan memakai kompas. Muatan SBDP nomor 1, perhatikan gambar berikut. Pola gerak tari sesuai gambar adalah. Jawabnya yang C, penari bergerak melalui garis lingkaran. Nomor 2, pola lantai zigzag ditunjukkan oleh gambar. Tidak ada di AB, jawabannya ada di belakang, yaitu yang C adik-adik. Nomor 3, pola lantai membuat sebuah pertunjukan tari menjadi. Jawabnya adalah lebih menarik saat ditampilkan. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan pola lantai pada tari? Jawabnya adalah formasi penari saat menari. Nomor 5, tulislah 3 contoh pola lantai lengkung pada tari kelompok, yaitu busur, kubah, dan mengapung. Gambarnya seperti ini adik-adik ya, busur seperti ini, kubah seperti ini, dan mengapung seperti itu. Kita lanjutkan ke muatan IPS. Perhatikan gambar berikut, rumah adat tersebut bernama. Jawabannya adalah C, Balai Tobak. Nomor 2, pakaian adat yang berasal dari Pulau Kalimantan adalah. Jawabnya C, yaitu baju sangkurat. 3, sebagian besar rumah adat di Pulau Kalimantan berbentuk. Jawabnya adalah rumah panggung. Nomor 4, apa perbedaan antara pakaian adat di daerah dingin dan daerah panas? Jawabnya adalah daerah dingin bahannya tebal, daerah panas bahannya tipis. 5, tulislah 3 pakaian adat yang berasal dari Pulau Sulawesi. Jawabnya adalah laku tepu, baju koje, dan baju gembe.
Kita lanjutkan ke muatan PPKN. Perhatikan tindakan-tindakan berikut. Ada 1, 2, 3, dan 4. Usaha untuk melestarikan tarian daerah dapat dilakukan dengan tindakan nomor. Jawabnya adalah D, 3, dan 4. 3. Menonton pentas tari daerah di televisi dan dengan rasa kagum. 4. Mempelajari tarian daerah asal kedua orang tua. Nomor 2, temanmu menceritakan tentang bagian-bagian rumah adat daerahnya. Ia juga menceritakan tentang kegunaan bagian-bagian dari rumah adat tersebut. Cara untuk menghargai temanmu tersebut adalah dengan jawabnya adalah yang D. Mendengarkan sambil memuji keindahan bentuk rumah adat. Nomor 3, apa penyebab perbedaan bentuk rumah adat di setiap daerah di Indonesia? Jawabnya adalah karena perbedaan kondisi lingkungan sekitar. Nomor 4, pakaian adat umumnya hanya dipakai pada acara-acara atau adat perayaan hari tertentu. Sebagai contoh ketika perayaan Hari Kartini atau Hari Kemerdekaan Indonesia. Tulislah 2 cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan pakaian adat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mau memakai pakaian adat. Yang kedua adalah mengikuti pawai budaya. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya. 5, perhatikan gambar berikut. Aku biarkan saja di lantai pakaian adat itu. A. Apakah tindakan anak pada gambar boleh ditiru? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah tidak, karena tidak menghargai pakaian adat. B. Apa saranmu untuk anak tersebut? Jawabnya adalah sebaiknya disimpan dengan rapi. Baiklah adik-adik, sampai di situ saja untuk latihan subtema 2 paket 1. Kita lanjutkan saja langsung ke paket yang kedua di halaman 72. Seperti biasa dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Kerjakan atau bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Silakan adik-adik baca teks yang berwarna abu-abu itu. Teks yang ada di kotak berwarna abu-abu itu maksudnya. Nomor 1, pada paragraf pertama, informasi tentang daerah di Indonesia yang menyatakan gamelan memiliki beragam ukuran terdapat pada kalimat nomor. Jawabnya adalah D, 4. Nomor 2, pada paragraf kedua, informasi tentang asal daerah angklung terdapat pada kalimat nomor. Jawabnya adalah A, 5. 3, informasi tentang gamelan dan angklung yang terkenal di tingkat internasional terdapat pada kalimat nomor. Jawabnya adalah yang B, 2. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Tari tradisional Bali. Silakan dibaca dulu ya adik-adik ya. Pertanyaan nomor 4, tulislah pokok pikiran setiap paragraf pada teks tersebut. Paragraf 1, pokok pikirannya adalah informasi tari tradisional Bali. Pada paragraf kedua, pokok pikirannya adalah perkembangan tari tradisional Bali. Nomor 5, tulislah informasi penting setiap paragraf pada teks tersebut. Paragraf pertama, informasi pentingnya adalah tari tradisional Bali dapat dibawakan semua umur. Informasi penting pada paragraf kedua yaitu tarian tradisional Bali dipentaskan di berbagai tempat. Kita lanjutkan ke muatan IPA nomor 1. Peristiwa alam yang menunjukkan pengaruh gaya listrik statis adalah C. Timbulnya petir saat hujan. 2. Pasangan yang tepat antara kegiatan dan pengaruh gaya yang terlibat ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya adalah yang D. Gaya listrik statis rambut berdiri di dekat balon. 3. Jika dua buah kutub magnet sejenis berdekatan, peristiwa yang akan terjadi adalah. Jawabnya yang B. Kedua magnet tersebut saling tolak-menolak. 4. Sebuah balon digosokkan dengan kain sutra, kemudian digantung dengan tali. Sementara itu, sebuah balon yang juga telah digosok dengan kain sutra didekatkan ke balon tersebut. Interaksi yang terjadi antara kedua balon tersebut adalah. Jawabnya tolak-menolak. Karena sama-sama bermuatan negatif ya adik-adik ya. Nomor 5, mengapa magnet pada kompas selalu menuju ke arah utara dan selatan? Jawabnya adalah karena kutub magnet tertarik oleh kutub magnet bumi. Lanjut ke muatan SBDP nomor 1. Contoh variasi pola lantai lurus adalah pola lantai. Jawabnya A, zigzag. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Pola lantai yang digunakan pada tari daerah tersebut adalah. Jawabnya D, zigzag. Nomor 3, garis imajiner yang dilalui penari saat memeragakan gerakan tari disebut pola lantai.
Tuliskan 3 tari daerah yang menggunakan pola lantai lengkung lingkaran, yaitu tari Gending Sriwijaya, Sepakur Siri, dan Pendet. Seingat saya ini sekapur ya adik-adik ya, bukan sepakur. Ini mungkin salah nulis miss-nya. Oke adik-adik, tari Gendang Sriwijaya, Sekapur Siri, dan Pendet. Nomor 5, apa fungsi pola lantai pada sebuah pertunjukan tari daerah? Jawabnya adalah agar para penari terlihat kompak. IPS nomor 1, rumah adat di Pulau Kalimantan berbentuk panggung. Bentuk tersebut berfungsi untuk, jawabnya D, melindungi penghuni rumah dari hewan buas dan banjir. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Pakaian adat tersebut berasal dari, jawabnya A, yaitu Bali. Nomor 3, dewa merupakan keyakinan dari masyarakat Bali. Rumah adat yang ditempati oleh dewa bernama, jawabnya adalah D, Rumah Gapura Candi Bentar. Nomor 4, perhatikan gambar rumah adat Gorontalo berikut ini. Tuliskan keunikan rumah adat tersebut. Jawabnya adalah berbentuk panggung dan banyak tiang. 5, apakah fungsi rumah adat pada masa lalu dan masa kini masih sama? Jawabannya adalah tidak. Masa lalu sebagai tempat tinggal, sekarang sebagai balai pertemuan. Lanjut ke muatan PPKN nomor 1, sebuah pertunjukan tari daerah ditampilkan di balai desa. Para penonton sudah berkumpul di depan panggung. Para penari menampilkan tarian yang tidak berasal dari daerah tersebut. Sikap para penonton saat menyaksikan tarian tersebut sebaiknya adalah, jawabannya yang B, memberikan tepuk tangan kepada para penari. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ada apa itu? Kesenian Reok Ponorogo. Cara kita menghargai kesenian daerah pada gambar adalah, jawabnya A, memuji keunikan kesenian daerah. Nomor 3, perhatikan tindakan-tindakan berikut ini. Ada nomor 1 sampai nomor 4. Pertanyaannya, tindakan yang boleh kita lakukan ketika berada di rumah adat yang menjadi tempat wisata ditunjukkan oleh nomor B, 1, 2, dan 4. 1. Menjaga kebersihan rumah adat. 2. Mengamati hiasan yang ada di dinding rumah adat. 4. Mendengarkan penjelasan pemandu wisata tentang rumah adat. Nomor 4, sekolah Ayu akan mengadakan karnaval budaya. Ayu ingin memakai pakaian adat Jawa Tengah yang merupakan asal daerahnya. Namun ibu berkata bahwa pakaian adat yang tersedia di tempat penyewaan adalah pakaian adat Sumatera Barat. Bagaimana sebaiknya sikap Ayu? Jawabnya tetap mau memakai pakaian adat daerah lain. Saya ganti ya adik-adik, jawabannya tetap mau memakai pakaian adat daerah Sumatera Barat. Nomor 5, pada pelajaran kesenian, guru menunjukkan cara memainkan setiap alat musik daerah yang ada di sekolah. Para siswa diminta untuk memilih alat musik yang mereka sukai, lalu mempelajarinya dengan bimbingan guru. A, apa yang sebaiknya dilakukan apabila ada teman yang kesulitan saat belajar alat musik? Jawabnya adalah mengajarinya. B, bolehkah kita bersikap sombong apabila sudah mahir memainkan alat musik daerah? Jelaskan alasanmu. Jawabnya tidak. Kita harus bersikap rendah hati. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham dengan pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan ini yang paling terpenting, di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Petik Jilid 4G dengan tema yang berjudul Indahnya Keragaman di Negeriku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.